Bayangkan bila di bawah perut bumi yang kita tinggali ini terdapat makhluk hidup. Mereka berjalan, bernafas, memakan buah-buahan, dan berumur panjang. Bayangkan pula bila bumi mempunyai rongga seperti busa. Rongga di bawah bumi seperti lorong-lorong panjang yang menghubungkan berbagai wilayah daratan atas dengan jumlah banyak seperti labirin tak beraturan. Bayangkan pula bahwa jauh sebelum manusia diciptakan, telah ada makhluk-makhluk yang suka menumpahkan darah, berkelahi, dan merusak alam bumi. Sampai Allah menurunkan tentara iblis dan malaikat untuk menumpas mereka. Pemirsa Khazanah, inilah misteri penduduk di bawah bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Ada banyak legenda yang menceritakan adanya kehidupan di perut bumi. Tidak banyak yang menaruh perhatian terhadap legenda ini sampai beberapa ilmuwan barat mengangkatnya ke forum sains. Ketika Isaac Newton mengusulkan hukum gravitasi, Edmund Halley, seorang astronom Inggris, menyatakan bahwa bumi terdiri dari bola konsentris yang disebut komet Halley, di mana bagian dalam bumi mungkin memiliki kehidupan dan diterangi oleh materi bercahaya. Kemudian, pada tahun 1818, seorang veteran perang tahun 1812 bernama John Cliff Sims Jr. mulai memperkenalkan ide bola konsentris dalam interior bumi. Novel Jules Verne berjudul Journey to the Center of the Earth diluncurkan pada tahun 1864. Legenda Kutub Utara juga dikisahkan seorang pelaut Norwegia bernama Olaf Jansen, di mana sekoci Jansen berlayar melalui pintu masuk interior bumi di Kutub Utara. Tak heran jika pemikiran adanya lubang di perut bumi sangat populer di antara penulis science fiction. Kekecewaan terhadap tatanan kehidupan mendorong mereka mencari tatanan hidup baru yang indah dan ideal. Para penulis itu terdorong akan kehidupan bawah bumi. Namun, ide absurd ini dibantah oleh doktor ilmu geologi dan mineral asal Rusia, Max Sadikov. Ia mengatakan, manusia tidak akan bisa masuk ke dalam perut bumi, apalagi dari lubang di Kutub Utara. Wilayah di utara merupakan zona laut dalam dan terdapat palung di beberapa bagian. Marilah kita menyelami keanehan dan keajaiban Allah yang membingungkan orang-orang yang cerdas itu. Kita sebagai hamba tentu haus terhadap ilmu-ilmu Allah. Allah telah berkenan membukakan ilmu dan petunjuk kepada siapa saja untuk mengungkap tabir tentang persoalan-persoalan di alam yang tersembunyi. Dengan ini, mudah-mudahan kita semua akan mengetahui hakikat berbagai keganjilan di bumi ini. Pertama-tama, lindungi pemikiran kita dari logika syirik, logika hawa nafsu, logika yang berada di luar tuntunan Allah Jalla Jalaluh. Bingkai dulu kepala kita dengan pemikiran syar'i, seperti yang Allah firmankan. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman.
Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Berpikir tentang adanya makhluk pendahulu manusia adalah sebuah kebenaran, dan buktinya terpampang dengan ditemukannya fosil dinosaurus yang hidup jutaan tahun sebelum kehadiran manusia. Fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang menjadi bukti akan adanya kehidupan jauh sebelum adanya manusia. Lalu bagaimana dengan pemikiran bahwa terdapat kehidupan seperti manusia jauh sebelum manusia itu ada? Belum ditemukan bukti konkret dengan ini selain adanya fosil makhluk seperti manusia. Campuran antara kera dan manusia yang menjebak seorang Charles Darwin mengeluarkan teori evolusi berlaku bagi manusia. Inilah pemikiran hawa nafsu, pemikiran yang dibimbing oleh setan dan di luar jalur ketetapan Allah. Sementara Allah Jalla Jalaluh lewat Al-Quranul Karim menjelaskan tentang kehidupan sebelum manusia. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Siapakah makhluk sebelum manusia yang dimaksud oleh malaikat dalam ayat itu? Dalam riwayat yang sahih menyebutkan bahwa makhluk yang pertama kali menghuni bumi adalah jin. Namun, mereka berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah. Mereka bahkan saling membunuh. Maka Allah mengutus iblis bersama pasukan para malaikat untuk membunuh para jin tersebut. Mereka, para iblis, berhasil memburu para perusak sampai ke wilayah lautan dan puncak-puncak gunung. Ketika iblis telah berhasil melakukan itu, ia merasa sombong. Ia berkata, aku telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Allah mengetahui perasaan sombong di hati iblis, sedangkan para malaikat yang bersamanya tidak mengetahui hal itu. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang ikut bersama iblis tersebut, sungguh aku akan menjadikan khalifah di bumi. Para malaikat menjawab, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sebagaimana jin telah berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kami telah diutus untuk menghancurkan mereka karena itu. Maka Allah berfirman, sungguh aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tafsir At-Tabari 1:201. Allah telah memberikan informasi bahwa telah ada makhluk hidup yang menghuni bumi ini sebelum diciptakannya manusia. Beberapa tahun yang lalu, sebuah jurnal Iqra di Mesir pernah memuat berita, yaitu makhluk-makhluk yang hidup di bawah bumi. Disebutkan dalam sebuah penelitian adalah seorang arkeolog menceritakan pertemuannya dengan makhluk di bawah bumi. Sebagaimana sebuah wawancara yang dilakukan Profesor Nasir As-Sayyid kepada si arkeolog.
"Kapan Anda mulai berhubungan dengan penduduk di bawah bumi?" Ia menjawab, "Saya waktu itu tinggal di sebuah ruangan yang berbentuk piramida. Tiba-tiba muncul sinar yang berubah menjadi sosok manusia yang keluar dari dalam bumi. Saya bercakap-cakap dengan makhluk aneh itu. Setelah melakukan perbincangan dan pertemuan sekian kali, terungkaplah bahwa ternyata ia hidup di alam bawah tanah. Makhluk tersebut memiliki keistimewaan berupa kemampuan akal yang lebih maju secara ilmiah. Saya terus melakukan perjumpaan dengannya, dan saya juga banyak bertanya kepada rekan-rekan saya dari kalangan cendekiawan. Saya pun menemukan bahwa ternyata mereka juga memiliki teman-teman dari dalam bumi sama seperti saya." Keajaiban piramida di Mesir bukan hanya terletak pada ketinggian dan gaya arsitekturnya saja, tetapi pada misteri-misterinya. Bangsa Mesir yang memeluk agama Bani Israel ketika itu yang menciptakan piramida. Sayangnya, kaum Bani Israel hidup terlalu lama dalam penindasan dan kezaliman Fir'aun. Namun dari tangan dan buah pikir mereka lah desain piramida ini terbentuk. Batu-batu piramida itu didatangkan dari daratan tinggi Mesir. Rangkaian batu granit yang banyak terdapat di daerah Aswan. Yang menakjubkan, batu-batu 3 piramida di Mesir tersebut cukup untuk membangun dinding dengan volume 2 meter kubik sepanjang 100.000 kilometer. Bagaimanapun, bukan piramida yang dijadikan objek atau terkait dengan kehadiran makhluk bawah bumi. Itu hanya mitos masa lalu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya istana iblis itu di atas laut. Ia mengutus pasukannya untuk memfitnah manusia. Maka yang paling agung di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Segitiga Bermuda. Yap, ini dia. Setiap kita mendengar nama ini, terbayang di depan kita pesawat yang hilang, kapal hilang, misteri, dan rumah iblis. Laut yang dalam, gelap, dan menakutkan. Tak heran jika banyak pelaut menyebut segitiga Bermuda dengan nama lain, segitiga setan. Inilah bidang segitiga yang terletak di Samudra Pasifik dengan luas sekitar 770.000 km persegi. Titik bagian utara segitiga Bermuda terletak di Kepulauan Bermuda. Titik sebelah selatan terletak di Puerto Rico. Dan titik sebelah barat daya di Miami, Amerika Serikat. Bermuda adalah sebuah pulau kecil yang jumlahnya hampir 350 pulau karang. Sebagian merupakan teluk-teluk kecil dan semuanya terletak di Samudra Atlantik dengan jarak 930 mil dari pantai Amerika. Sementara ada tempat lain seperti segitiga Bermuda, namanya segitiga Formosa. Wilayah yang menempati 145 km dari Laut Cina Timur. Formosa sendiri merupakan sebuah tempat yang pernah dihuni oleh bangsa Cina pada tahun 1949. Segitiga ini punya mitos yang sama dengan segitiga Bermuda, menakutkan. Segitiga Bermuda adalah kuburan bagi para kapal. Lebih dari 300 bangkai kapal di perairan ini dan sekaligus menjadikannya sebagai kapal karam terbesar di dunia. Banyak sekali dugaan yang menyebutkan kenapa pesawat bisa hilang misterius setiap kali melintas. Legenda segitiga Bermuda ramai diperbincangkan ketika tahun 1945 pukul 14.10 waktu setempat. Ada 5 pesawat yang dipiloti oleh penerbang dari Amerika dan terlatih dari Kesatuan Penerbang 19 tiba-tiba hilang. Padahal saat itu cuaca sedang cerah. Dari peristiwa tersebut, banyak dugaan yang menyebutkan ada yang menduga alien yang bersembunyi di bawah dasar Laut Bermuda. Ada juga yang menyebutkan itu adalah portal ke dimensi lain, hingga rumah iblis dan Dajjal. Namun sebuah penjelasan ilmiah menjelaskan tentang hilangnya pesawat.
Segitiga Bermuda memang rentan sekali terjadi badai yang tak terduga. Ada gelombang Gulf Stream yang sangat cepat dan turbulen yang menelan serpihan pesawat beserta penumpangnya dan menghapus bukti-bukti kecelakaan tersebut. Penelitian demi penelitian dilakukan di wilayah Bermuda, namun tetap tidak menghapus mitos mistis yang melekat di wilayah itu. Sampai pada satu pertanyaan, benarkah segitiga Bermuda adalah tempat singgasana setan? Disebutkan dalam Sahih Muslim sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Kemudian ia mengirimkan bala tentaranya. Tentara yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang bisa menimbulkan fitnah yang paling besar kepada manusia. Seorang dari mereka datang dan berkata, aku telah lakukan ini dan itu. Iblis menjawab, engkau belum melakukan apa-apa. Nabi melanjutkan, lalu datanglah seseorang dari mereka dan berkata, tidaklah aku meninggalkannya sehingga aku berhasil memisahkan ia, suami dan istrinya. Beliau melanjutkan, lalu iblis mendekatkan kedudukannya. Iblis berkata, sebaik-baik pekerjaan adalah yang segera engkau lakukan. Diriwayatkan Muslim dalam kitab Sifatul Munafiqin. Dalam Sahih Muslim bab Al-Fitan disebutkan perbincangan Rasulullah bersama Ibnu Sayyad, di mana beliau bertanya kepadanya, apa yang engkau lihat? Ia menjawab, saya melihat singgasana di atas air. Rasulullah bersabda, engkau tidak lain melihat singgasana iblis di atas laut. Dari semua peristiwa dan hadis tadi menguatkan bahwa segitiga Bermuda itu benar-benar seperti yang mereka para peneliti namakan, yaitu segitiga setan. Karena di sanalah iblis duduk di atas singgasananya. Sebagaimana ditegaskan bahwa singgasana setan itu memang berada di atas laut. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan tentang singgasana jin dan kaitannya dengan segitiga Bermuda. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda sambil menghadap ke arah timur, ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan terjadi di sana. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah menunjuk ke arah timur. Di sini maksudnya adalah kawasan segitiga Bermuda. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama bagi para makhluk Allah yang akan muncul di akhir zaman. Mereka adalah makhluk-makhluk yang aneh. Dua nama tersebut adalah pecahan dari kata aj yang berarti kobaran api, atau bisa juga berasal dari kata mihlul ujaj. Karena Allah berfirman, kalau kami menghendaki niscaya kami menjadikan air yang asin. Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 70. Maksudnya adalah kami ubah menjadi air yang sangat asin. Secara umum maknanya ditujukan kepada dua kabilah yang hidup di akhir zaman, yakni Ya'juj dan Ma'juj. Mereka sangat berbahaya dan tidak membawa kebaikan sama sekali, bahkan keburukan yang selalu meliputi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, Zainab binti Jahsy, istri Nabi SAW, ia berkata, saya melihat tiba-tiba Rasulullah bangun dari tidurnya dengan wajah yang memerah. Beliau bersabda, celakalah bagi bangsa Arab dari keburukan yang telah dekat. Hari ini sebagian dari Ya'juj dan Ma'juj terbuka seluas ini. Dan beliau melingkarkan jari telunjuk dan ibu jarinya. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa, sedangkan orang-orang yang soleh masih bersama kami? Beliau bersabda, ya, jika telah merajalela perbuatan keji. Yakni, bila telah banyak kerusakan. Tidak diragukan lagi ketika kerusakan dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Dengan sebab ini, Allah akan memerintahkan dengan daya dan kekuatan para makhluk-makhluknya, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Mereka keluar untuk membersihkan bumi dari kezaliman dan kehancuran atas kuasa Allah Azza wa Jalla
dan apa-apa yang dikehendakinya. Namun banyak orang yang akan bertanya-tanya tentang hal ini. Di manakah makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang? Apakah merekalah penghuni di bawah bumi tersebut? Ataukah mereka berada di antara dua lembah yang dibentengi oleh pagar yang tinggi sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis? Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Zulkarnain adalah seorang lelaki soleh yang menutup mereka dengan benteng besi dan tembaga. Ini menandakan bahwa ia telah memenjarakan mereka dan menghalangi usaha mereka untuk keluar. Dan pertanda juga bahwa keberadaan makhluk tersebut berada di wilayah tertentu yang tidak dapat kita ketahui. Para ulama telah berusaha keras untuk mengetahui posisinya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa para makhluk itu berada di wilayah pegunungan Azerbaijan atau Armenia. Ada yang mengatakan di pegunungan yang terletak di bumi bagian utara, yaitu di daerah Kutub Utara. Mereka berkumpul bagaikan ombak dan terhalang oleh benteng. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berada di kedalaman perut bumi. Mereka memiliki kehidupan, keturunan, makanan, minuman layaknya manusia hidup, hingga Allah mengizinkan mereka untuk keluar pada akhir zaman. Ini menguatkan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk yang dikaruniai kekuatan oleh Allah untuk hidup di bawah bumi. Allah berfirman, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelum timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 90. Dari ayat ini jelaslah bahwa tempat mereka adalah di arah timur, yakni para peneliti memastikan teritorialnya berada di daerah Jepang dan kepulauan sekitarnya. Bisa jadi mereka hidup di pedalaman wilayah Formosa segitiga setan. Wallahu a'lam bissawab. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari, hingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang dulu, sehingga jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubanginya besok, insya Allah. Bisa juga kiranya dia mengucapkan pujian itu, namun ketika mereka hendak kembali melubanginya, ternyata dinding itu sudah kembali seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka sehingga mereka mati. Jika kita perhatikan sabda Rasulullah dalam hadis ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka melubangi benteng setiap hari hingga mereka telah melihat sinar matahari. Kalimat ini menandakan bahwa mereka para Ya'juj dan Ma'juj termasuk penduduk yang tinggal di bawah bumi, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, dalam satu hari Ya'juj dan Ma'juj mampu melubangi dinding selebar ini, dan beliau menghimpun 9 jarinya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Khazanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini Allah menambah keimanan hati kita agar lebih yakin akan kekuasaan Allah di seluruh alam jagat raya ini, karena tidak ada yang mustahil baginya. Ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, sungguh tidak ada yang sia-sia baginya, biarpun itu di luar kekuasaan kita sebagai hambanya yang berserah diri. Tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan Allah Azza wa Jalla.
Maka dengan keyakinan inilah kita dapat meningkatkan kualitas amal ibadah, membuka hati ini untuk terus berkaca pada diri sendiri agar kebenaran dapat merasuk ke dalam jiwa kita sebagai seorang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, teguhkanlah hati ini di jalan-Mu, karena tidak ada jalan lain selain dari jalan-jalan yang Engkau murkai. Ya Rabb dan Rasul kami, perkuatkan hati ini untuk memperjuangkan ayat-ayat-Mu dan sunnah utusan-Mu, dan kumpulkanlah kami para hamba-Mu di hari pembalasan nanti bersama para nabi, orang-orang yang syahid membela agama-Mu, serta orang-orang soleh. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya. Amin. Terima kasih atas perhatian Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.